Pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Bapak Orsan Soleman BST MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Jaun SIP, Magister Manajemen, mewakili penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Yang saya hormati segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Mamasa beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Bapak Bupati Sulawesi Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati sahabat saya, kakanda saya, Ketua DPRD Tanah Toraja. Yang saya hormati Komandan Kodim 1428 dan Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Kapolres Mamasa dan Ketua Bayangkari Mamasa. Yang saya hormati Kajari Mamasa. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mamasa. Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamasa. Yang kita hormati dan beri penghargaan setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap pejuang pembentukan Kabupaten Mamasa beserta dengan keluarganya, yang atas perjuangan dan jasa-jasa mereka semualah sehingga Mamasa ada sampai pada saat ini. Sekali lagi terima kasih atas perjuangan dari Bapak Ibu sekalian para pejuang pembentukan kabupaten ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan melimpahi berkat dan damai sejahtera kepada Bapak dan keluarga. Yang saya hormati Kepala Perwakilan, Kepala Kantor Kementerian dan Lembaga, serta instansi vertikal tingkat Sulawesi Barat. Yang saya hormati pimpinan OPD Kabupaten Mamasa beserta dengan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Bapak Haji Ramlan Badawi dan Bapak Martinus Tiranda jika hadir pada kesempatan ini beserta dengan seluruh keluarga. Yang saya hormati para mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati pengurus pusat Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Dating Palembangan, Sarjana Ekonomi Accounting, Magister Manajemen. Yang saya hormati pimpinan cabang Bank Pembangunan Daerah, BRI dan BNI Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati para rektor universitas dan sekolah tinggi, kepala sekolah, guru dan pendidik, SMA, SMK, SMP, SD, TK dan PAUD se-Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian, Lembaga dan instansi vertikal se-Kabupaten Mamasa. Yang juga saya hormati Ketua MUI dan FKUB Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati pimpinan sinode dan kategorial Gereja Toraja Mamasa serta gembala sidang gereja lainnya di Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati pastor, bapak dan ibu pendeta, imam masjid se-Kabupaten Mamasa. Yang juga saya hormati
Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Daerah dan Swasta, Kepala Puskesmas, para dokter dan tenaga medis se-Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Kabupaten Mamasa dan jajarannya, beserta seluruh kehadatan yang ada di Kabupaten Mamasa. Saya hormati Ketua Partai Politik se-Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Ketua Lembaga dan Organisasi Masyarakat, Olahraga dan Pemuda se-Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati segenap camat dan kepala desa se-Kabupaten Mamasa. Saya hormati pengurus lansia Kabupaten Mamasa, dan yang saya cintai segenap wartawan media cetak dan elektronik, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu dalam kapasitas masing-masing, beserta seluruh komponen masyarakat warga Kabupaten Mamasa, baik yang menghadiri rapat paripurna pada hari ini maupun yang tidak hadir. Mengawali rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa dalam rangka memperingati hari jadi ke-22 Kabupaten Mamasa. Sebagai umat beragama, sebelum kita memulai acara ini, saya mengajak Bapak Ibu peserta rapat dewan yang terhormat beserta seluruh hadirin untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Rapat paripurna dewan yang terhormat, sebagai umat yang beragama yang senantiasa menjunjung tinggi toleransi kehidupan beragama, maka pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat menjalankan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 bagi warga Mamasa yang merayakannya. Perayaan HUT ini tidak mengurangi rasa hormat kita atas hari raya besar keagamaan yang bertepatan pada hari ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan, dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kabupaten Mamasa, maka pada hari ini Senin tanggal 11 Maret 2024 dilaksanakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dalam rangka memperingati hari jadi ke-22 Kabupaten Mamasa. Dan dengan mengucapkan nama Tuhan Yang Maha Esa, rapat saya buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Pembacaan sejarah singkat pembentukan Kabupaten Mamasa oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Mamasa, Bapak Alexi Losong SSTP MSc, dan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kabupaten Mamasa, Bapak Demailo Esos MSc. Sejarah singkat pembentukan Kabupaten Mamasa. Sejak zaman dahulu, masyarakat Mamasa telah berjuang dengan gigih mengusir segala bentuk penjajahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perlawanan masyarakat Mamasa di berbagai tempat menentang segala bentuk penjajahan. Di awal perkembangan leluhur masyarakat eks-kewedanaan Mamasa tersebar sampai ke pesisir pantai Tipalayo di pinggir barat Pulau Sulawesi. Itulah sebabnya kalau di pedalaman hulu, sungai disebut Pitu Ulun Nasalu atau 7 hulu sungai.
Sedangkan yang tersebar di pesisir pantai Tipalayo pinggir barat Pulau Sulawesi dikenal dengan Pitu Bana Minanga, yang berarti 7 muara sungai, sebagai lambang dari ketujuh kerajaan yang terpadu dalam suatu kerjasama yang saling melindungi. Di sekitar abad ke-15 terjadi perang saudara antara Pitu Ulun Nasalu dengan Pitu Bana Minanga yang diakhiri dengan suatu perjanjian perdamaian yang dikenal dengan Ikrar Lujo dengan istilah Sipamanda, yang artinya mempererat kembali hubungan kerajaan Pitu Ulun Nasalu dengan kerajaan Pitu Bana Minanga yang pernah rusak. Dari kata Sipamanda inilah berubah menjadi kata Mandar. 7 kehadatan yang ada di Pitu Ulun Nasalu meliputi Tabulahan, Arale, Mambi, Bambang, Rante Bulahan, Matanga, dan Tabang. Dalam perkembangan selanjutnya, maka wilayah pemukiman Pitu Ulun Nasalu menjadi luas, sehingga terbentuk adat-adat baru yang memerintah masyarakat di daerah itu, serta masing-masing adat mempunyai kekuasaan penuh di daerahnya, namun mempunyai kewajiban yang sama dalam mewujudkan kesatuan di wilayah Pitu Ulun Nasalu. Adat-adat baru yang dimaksud adalah Mesawa, Ulumanda, Panitian, Mamasa, Orobua, Osango, Malakbo, dan Tawalian. Maka muncullah istilah Pitu Ulun Nasalu Karua Tipartina Uai. Itulah Kondo Sapata Uai Sapalelean. Dalam perjalanan selanjutnya di masa penjajahan Belanda, pada tahun 1924 hingga 1948, Mamasa berada di bawah Under of the Ling Boven Binuang Pitu Ulun Nasalu. Pada tahun 1948-1953 dibentuklah Swapraja Kondo Sapata, yang kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1953 berubah menjadi Kewenanaan Mamasa dengan ibu kota di Mamasa dari tahun 1953 hingga 1959. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mengharuskan seluruh daerah kewedanaan berubah menjadi kabupaten daerah tingkat 2, maka pada tahun 1958 masyarakat kewedanaan Mamasa mengadakan rapat akbar menetapkan panitia pembentukan tingkat 2 Mamasa serta menunjuk delegasi ke Jakarta untuk memperjuangkan kewedanaan Mamasa menjadi daerah tingkat 2. Hasil perjuangan tersebut akhirnya mendapat persetujuan dari kabinet, sehingga terbitlah rancangan undang-undang terkait pembentukan daerah tingkat 2 Mamasa yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1958 tentang penetapan kewedanaan Mamasa sebagai daerah tingkat 2. Namun karena situasi politik internal, sehingga Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tidak memuat kewenangan Mamasa sebagai salah satu daerah tingkat 2. Tetapi dalam kenyataannya, kewedanaan Mamasa digabung dengan kewedanaan Polewali menjadi daerah tingkat 2 Polewali Mamasa. Pada tahun 1961, semangat perjuangan pembentukan daerah tingkat 2 Mamasa kembali berkobar dengan dilaksanakannya pertemuan untuk membentuk kepanitiaan baru. Dari hasil kepanitiaan ini diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Persetujuan dari pemerintah tingkat 2 Polewali Mamasa tentang daerah tingkat 2 Mamasa dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong tingkat 2 Polewali Mamasa pada tanggal 23 Februari 1965. 2. Persetujuan dari pemerintah daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong tingkat 1 Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Mei 1965. Namun demikian, karena besar pengaruhnya situasi politik internal saat itu dengan isu bahwa kewedanaan Mamasa belum layak dan belum bersyarat menjadi daerah tingkat 2 karena potensi daerah yang belum mendukung, sehingga perjuangan ini kembali gagal. Pada tanggal 17 Mei 1966, tokoh-tokoh masyarakat kewedanaan Mamasa kembali mengadakan rapat
dan menetapkan anggota delegasi yang diutus ke pemerintah pusat. Delegasi tersebut menghadap ke Menteri Dalam Negeri dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan usulan secara tertulis. Namun, karena situasi negara yang tidak kondusif akibat adanya pergerakan DITII dan pemberontakan G30 SPKI, maka perjuangan kembali gagal. Dengan semangat perjuangan yang tetap membara, cita-cita luhur masyarakat eks-kewedanaan Mamasa bangkit kembali. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya panitia penuntut daerah tingkat 2 Mamasa pada tahun 1987. Berkat kerja keras panitia ini, melalui beberapa tahapan konsultasi dan rapat-rapat panitia, maka tersusunlah sebuah buku yang mengangkat potensi eks-kewedanaan Mamasa untuk menjawab pernyataan yang selama ini menganggap bahwa eks-kewedanaan Mamasa belum layak menjadi sebuah daerah tingkat 2. Buku inilah yang menjadi dokumen panitia yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan berbagai tembusan. Namun demikian, perjuangan ini kembali gagal walaupun menghasilkan terbentuknya perwakilan bupati kepala daerah tingkat 2 Polewali Mamasa di Mamasa. Pada tahun 1998, seiring dengan berhembusnya angin reformasi, membuka kembali peluang dan waktu yang tepat untuk melanjutkan cita-cita perjuangan pembentukan Kabupaten Mamasa. Diawali dengan pergerakan Kesatuan Pelajar dan Mahasiswa Mamasa pada bulan Juni 1998, segenap tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh pejuang memulai kembali inisiatif pembentukan Kabupaten Mamasa dengan melakukan pertemuan-pertemuan dan sosialisasi secara intensif. Selanjutnya, pada tanggal 22 sampai dengan 24 Juni tahun 1999 dilaksanakan pertemuan akbar di Lantang Kadanene Mambi yang dihadiri tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pejuang, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh mahasiswa dari 4 kecamatan eks-kewedanaan Mamasa, yaitu dari Kecamatan Mamasa, Kecamatan Mambi, Kecamatan Sumarorong, dan Kecamatan Pana. Pertemuan akbar ini menghasilkan personalia kepanitiaan terakhir serta menetapkan suatu ikrar kebulatan tekad bersama yang berbunyi sebagai berikut. Anggana saregantingan pura lesuna, ladi paipinni batu mabanda, ladi tambunni tapian bosi, lataulanna mak siru pole mak bayu pole, mak dodo pole, anna sumule masero pindan muanna pebajoang. 2. Makale 2 bongi, kedenni lambendan bitti, umbusu siku, lama menna kumua batu lampamea tutungan sube, laundaka pak pasonga-songa, ilalan lembana pitu ulun nasalu, eks-kewedanaan Mamasa, situru kada tomatua, lana amma iya rakkana litak. Semangat ikrar kebulatan tekad Lantang Kadanene inilah yang menginspirasi pergerakan seluruh masyarakat eks-kewedanaan Mamasa, baik di dalam maupun di luar. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Forum Komunikasi Masyarakat eks-kewedanaan Mamasa di Makassar, Lembaga Komunikasi Pelajar dan Mahasiswa Masumpa di Makassar, dan forum-forum serta sub-sub panitia di dalam dan di luar eks-kewedanaan Mamasa. Di bawah koordinasi panitia Forum Masyarakat dan Lembaga Mahasiswa, pada tanggal 3 Mei tahun 2000 dan pada tanggal 25 Mei tahun 2000 terbentuk pergerakan massa secara spontan sebagai bentuk presur dan desakan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa untuk mengeluarkan persetujuan
dan rekomendasi pemekaran daerah tingkat 2 Polewali Mamasa. Dari hasil pergerakan ini, maka pada tanggal 25 Mei tahun 2000 keluarlah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Polewali Mamasa dengan surat keputusan nomor 10 garing KPTS garing DPRD garing angka Romawi 5 garing 2000 dan usulan Bupati Polewali Mamasa nomor 11 garing 128 garing PEM garing angka Romawi 5 garing 2000 tertanggal 30 Mei tahun 2000 tentang usulan pembentukan Kabupaten Mamasa untuk dilanjutkan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, atas kerja keras panitia bersama Forum Komunikasi Masyarakat Eks Kewedanan Mamasa dan Lembaga Komunikasi Pelajar Mahasiswa Masumpak di Makassar mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka pada tanggal 19 Agustus tahun 2000, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat persetujuan dengan nomor 10 garing DPRD garing SS garing angka Romawi 8 garing 2000 untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Dan pada tanggal 31 Agustus tahun 2000 keluarlah surat usulan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 135 garing 3876 garing Pemda garing SS garing angka Romawi 8 garing 2000 tentang usulan pembentukan Kabupaten Mamasa kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua DPRD Republik Indonesia di Jakarta. Pada tanggal 20 Oktober 2000, delegasi terakhir Perjuangan Kabupaten Mamasa membawa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan usulan Gubernur Sulawesi Selatan ke Departemen Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Dengan melalui proses yang panjang dan melelahkan, atas bantuan Sub Panitia Jakarta, tokoh masyarakat Eks Kewedanan Mamasa di Jakarta, para tokoh di Departemen Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tertanggal 11 Maret tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan. Puncak sukacita seluruh masyarakat Eks Kewedanan Mamasa atas tercapainya cita-cita perjuangan terbentuknya Kabupaten Mamasa dinyatakan dalam syukuran akbar masyarakat di Mamasa. Sesungguhnya jalan panjang perjuangan ini hanya dapat dicapai oleh karena keterlibatan seluruh elemen masyarakat Kewedanan Mamasa yang dilakukan tanpa pamrih dan dengan pengorbanan yang besar serta dilandasi oleh semangat falsafah hidup para leluhur. Mesa kada di Potuo, pantan kada di Pomate. Dirgahayu Kabupaten Mamasa yang ke-22 tahun. Sekian. Sambutan penjabat Bupati Mamasa kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sein SAG MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Sulawesi Barat, diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Jaun SIP MM. Terima kasih Pak sudah datang ke sini jauh-jauh ke Mamasa. Yang saya hormati para bupati dan wakil bupati se Sulawesi Barat atau yang mewakili,
Yang saya hormati Bapak-bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang hadir. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sulawesi Barat. Yang saya hormati sahabat saya atau senior saya, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Terima kasih Pak sudah hadir ke sini. Yang saya hormati sahabat saya, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, Bapak Dating Palembangan SEAK MM. Terima kasih Pak. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak-bapak para mantan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Bapak Direktur Bank Pembangunan Daerah Sulselbar. Yang saya hormati Bapak Ibu para Rektor, Ketua Perguruan Tinggi yang hadir. Yang saya hormati sahabat saya Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya cintai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa, Dr. Asriasi MA. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati sahabat saya, para kepala OPD se-Provinsi Sulawesi Barat dan se-Kabupaten Mamasa. Hampir hadir semua Pak. Terima kasih. Yang saya hormati para kepala instansi vertikal dan pimpinan perbankan. Yang saya hormati para camat se-Kabupaten Mamasa, para pejabat eselon 3 dan 4, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh pejuang pembentukan Kabupaten Mamasa. Terima kasih dan seluruh keluarga. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidik, dan rekan-rekan pers yang saya cintai. Yang saya hormati seluruh undangan dan hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Tentu seluruh masyarakat pada semua level Kabupaten Mamasa. Selamat pagi menjelang siang para pahlawan pembangunan Mamasa. Hari ini tepat tanggal 11 Maret 2024 kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun Kabupaten Mamasa yang ke-22. Sebuah momentum istimewa untuk merefleksikan perjalanan panjang daerah tercinta kita, mengenang jasa para pendahulu dan menatap masa depan dengan penuh optimisme. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Mamasa, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Mamasa atas terselenggaranya sidang paripurna ini. Kiranya momentum ini menjadi waktu yang tepat untuk introspeksi diri terhadap apa yang telah dan akan kita lakukan ke depan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamasa dengan tetap mempertahankan budaya dan adat istiadat yang menjadi jati diri kita. Kepada para pendahulu dan para pejuang pembentukan Kabupaten Mamasa, dengan hormat kami menyampaikan apresiasi yang terdalam atas jasa dan pengabdian terbaik dalam proses pembentukan Kabupaten Mamasa yang sama-sama kita cintai dan banggakan.
Sidang paripurna yang saya hormati, terima kasih yang setinggi-tingginya pula kepada semua pihak, baik pimpinan maupun anggota DPRD yang terhormat, aparatur sipil negara, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, cendekiawan, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mamasa yang telah ikut mendorong terbangunnya suasana kondusif di bumi Kondo Sapata, sehingga kita bisa melewati satu tahapan pemilu damai dengan suasana yang aman, tentram, dan demokratis. Semoga kita tetap mempertahankan kondisi yang sama dalam menghadapi pilkada serentak November yang akan datang. Usia 22 tahun adalah momentum yang tepat untuk berbenah dan melakukan lompatan-lompatan dalam pembangunan. Seiring dengan zaman, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mamasa. Dan itu semua membutuhkan gerak langkah yang serasi dalam kolaborasi antara sesama stakeholders di daerah ini. Dewasa ini kita sedang memasuki era revolusi industri generasi keempat, the fourth industrial revolution, dan society 5.0, yang mengakibatkan situasi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, pergolakan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguity, yang berdampak pada perubahan ekstrim tatanan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Ditambah lagi dengan pemanasan global warming, yang turut mengancam kelangsungan ketahanan pangan, menuntut penanganan yang cepat dan tuntas. Pada sisi lain, kapasitas fiskal daerah belum memadai hingga membuat tingkat ketergantungan Kabupaten Mamasa terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Oleh karena itu, melalui momen ini saya mengajak kita semua berkomitmen untuk keluar dari lingkaran permasalahan yang dihadapi daerah saat ini, sesuai dengan tema yang kita usung, Mamasa Mamase, bangkit lebih kuat. Saya yakin dengan kejujuran, kompetensi, loyalitas, dan dedikasi dalam semangat Mesakada di Potuo, Pantang Kada di Pomate, yang diwariskan oleh leluhur orang-orang Mamasa, yang tercermin dari kekayaan budayanya yang adiluhung, kita akan keluar dan menyambut masa depan Mamasa yang gemilang. Hadirin yang saya hormati, untuk bangkit lebih kuat, izinkan saya menyampaikan beberapa program strategis pemerintah daerah hari ini. Yang pertama, kita semua mewujudkan good and clean governance, bersih pemerintahan yang bersih melayani. Kita juga sedang menggalakkan gerakan Mamasa berliterasi. Saya merindukan setiap sekolah dan madrasah di samping perpustakaan ada pojok-pojok literasi. Mungkin juga kafe-kafe ada pojok-pojok literasi, untuk membangun kesadaran berliterasi, bahwa semakin tinggi literasi suatu bangsa, semakin mudah kita membangun demokrasi. Hanya dengan literasi yang tinggi, demokrasi bisa tegak di sebuah daerah. Fasilitasi pasar murah untuk ketahanan pangan. Keempat, kita juga punya pembangunan posyandu ceria untuk mengurangi angka stunting, pernikahan usia dini, dan seterusnya. Saya dengar dari kepala dinas sekarang angka stunting sudah menurun. Tolong dihitung secara cermat. Saya kepengen selama saya PJ Bupati angka stunting turun drastis di Kabupaten Mamasa. Kelima, kita juga ada gerakan Mamasa Asri. Saya mendengar banyak sekali kisah-kisah bahwa Mamasa adalah kota kembang. Dulu Mamasa adalah kota yang bunga-bunganya banyak, dan di kota ini juga ada lebih 400 anggrek. Dan hari ini kita akan soft launching karya Pak Andre, seorang guru di Mamasa, yang menulis 400 anggrek yang ada di Mamasa.
Judulnya Ensiklopedi Anggrek Mamasa. Dari 400 baru 200 yang punya nama, dan dari 400 ada 7, kurang lebih 7 yang endemik, yang hanya di bumi Kondo Sapata. Kenapa tepuk tangannya kurang? Apa kurang yakin 400 itu? Bukunya sudah selesai, sudah didaming, sudah dicetak sedikit, kemudian lengkap dengan foto yang bagus, berwarna. Kemudian di situ ada keterangan nama Latin setiap anggrek dan habitus anggrek itu. Anggrek itu hidupnya dari mana, dari semak belukar, dari pohon dan sebagainya. Ada semua lengkap di situ. Yang keenam, kita akan optimalisasi peran BUMDes. Ada 168 desa di sini, ada sekian 22 BUMDes, dan kita akan aktifkan sekarang juga. Yang ketujuh, kita akan sedang ada gerakan Mamasa Kota Agrowisata. Saya selalu mengatakan kepada OPD dan ASN dan masyarakat kita bahwa membangun Mamasa jangan hanya melihat Mamasa dan sekitarnya, lihat IKN yang sedang dibangun di sana. Orang-orang kaya, orang-orang berduit akan buang uang di Mamasa. Sedikit lagi. Yang kedelapan, kita sedang pengembangan smart farming dan gerakan petani milenial. Ini juga saya sudah ke desa-desa dan sudah banyak orang yang ingin tanahnya ya mulai 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar, 6 hektar, 10 hektar, 20 hektar, kepengen ingin ada gerakan menanam di Mamasa ini. 9, kita menggalakkan rebranding Mamasa sebagai kota kopi. Sudah ada tanahnya di sana. Pak Sekda Provinsi sudah mengecek. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan membuat museum kopi yang pertama di Indonesia. Kenapa tidak tepuk tangan, Pak? Apa ragu-ragu? Saya sengaja ucapkan ini karena jangan sampai ada yang duluan mencontek ini. Ya. Jadi kalau ada orang berarti dia akan mencontek dari Mamasa. 10. Pembangunan pusat kerajinan dan ekonomi kreatif UMKM. Saya banyak mendapatkan masukan tentang ini, dan gedung PKK kita sudah renovasi dan itu nanti menjadi destinasi untuk kerajinan dan membesarkan UMKM di Mamasa. Yang ke-11, pengembangan seni budaya dan masyarakat Mamasa. Saya selalu mengatakan kepada siswa-siswi kita, sebuah bangsa yang besar adalah mereka yang memiliki networking, intellectual networking dengan leluhurnya. Tidak ada bangsa di Eropa atau di Amerika, dimanapun, pasti mereka punya intellectual networking dengan leluhurnya. Semakin jauh kita menarik kepada leluhur kita, semakin melesat anak panah itu untuk kita ke depan. Beberapa program di atas sejalan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa untuk memperkuat ekonomi, salah satunya adalah dengan industri hilirisasi. Penerapan industri hilirisasi di Kabupaten Mamasa disesuaikan dengan potensi yang ada, yaitu sektor pertanian dan potensi pariwisata. Hasil-hasil pertanian masih berupa material, kita olah menjadi produk turunan akhir yang bertujuan mengoptimalkan benefit. Oleh karena itu, kita perlu memberikan atensi yang lebih pada sektor pertanian yang dimulai dari desa. Maka disinilah peran BUMDes sangat diperlukan, karena kekuatan daerah yang sesungguhnya berada di desa. Sehingga mewujudkan pembangunan yang kuat harus dimulai dari desa dengan menggerakkan sendi-sendi ekonomi berbasis home industry. Selain 11 hal tersebut, yang tidak kalah penting adalah tetap menjaga situasi dan kondisi yang kondusif sebagai persyaratan utama dalam aktivitas pembangunan ekonomi, terutama memberikan rasa aman kepada investor untuk nyaman berinvestasi di Mamasa. Bapak Gubernur, hadirin yang saya hormati, inilah hal-hal pokok yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tak lupa saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh panitia yang telah bekerja tidak lebih dari 1 bulan.
Bu Hermin mohon berdiri, ini ketua panitianya. Pak Sekretaris pada Melok mohon izin untuk berdiri. Ibu Cynthia, bendahara. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan berupaya dengan sungguh-sungguh, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya, sehingga rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Mamasa ke-22 dapat berjalan dengan baik. Akhirnya, jika ternyata dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan dan keterbatasan, dengan segala kerendahan hati, kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang tetua kita, lenten lemo lebak mating, iko kela mualai, ika kela mo kako. Kami serahkan kepada ibu bapak sekalian, terserah diambil atau tidak, sudah inilah yang terbaik. Dirgahayu Kabupaten Mamasa, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberkati dan melimpahkan rahmat atas seluruh langkah juang kita untuk Denyu Mamasa yang bersih melayani, sehingga kita bisa mewujudkan Mamasa-Mamase bangkit lebih kuat sebagai legasi atau warisan masa depan untuk anak cucu kita. Dau olai tu sau batu mak lenggo-lenggo dondong salah komani dondon tekda peamo. Kalau kau sudah tahu ada bahaya di depan, jangan berjalan ke sana, karena bisa berisiko terjatuh sampai engkau tidak meninggalkan jejak. Terakhir Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengutip pidato yang sangat inspiring dari Presiden Amerika John F. Kennedy. Beliau pernah mengatakan, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jangan bertanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah engkau berikan kepada bangsamu, negerimu, dan rakyatmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Rahayu. Terima kasih. Sambutan penjabat Gubernur Sulawesi Barat yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Barat kepada Bapak Muhammad Jaun SIP MM. Dengan hormat disilakan. Pimpinan dan anggota Dewan sekalian yang sangat kami hormati, izinkan kami menyampaikan sambutan Gubernur pada acara peringatan Hari Jadi ke-22 Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati para anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati para bupati atau yang mewakili se-Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati PJ Bupati Mamasa. Yang saya hormati ketua, wakil ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati para staf ahli gubernur dan pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang sempat hadir. Yang saya hormati anggota Forum Forkopimda Kabupaten
Mamasa, yang saya hormati Sekretaris Kabupaten, para staf ahli, para asisten, seluruh pejabat eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa beserta anggota. Yang saya hormati para pimpinan perbankan, para pejabat sipil, kepolisian dan TNI, para pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi pemuda dan organisasi perempuan. Yang saya hormati seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa, rekan-rekan pers, hadirin, undangan, karyawan dan karyawati, dan peserta yang hadir pada rapat paripurna yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan taufik dan hidayahnya kita dapat mengikuti dan melaksanakan paripurna DPRD peringatan hari jadi ke-22 Kabupaten Mamasa tahun 2024 pada hari ini. Sebagai wujud apresiasi dan kebanggaan serta rasa syukur kita, untuk itu saya ucapkan selamat hari jadi ke-22 Kabupaten Mamasa tahun 2024. Hadirin dan peserta paripurna yang saya hormati, Kabupaten Mamasa yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar Mamasa dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sejak terbentuknya Kabupaten Mamasa dengan semangat otonomi daerah serta kerja keras pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun dan menata daerah Kabupaten Mamasa, hingga terlihat dan terasa oleh kita semua perubahan wajah Kabupaten Mamasa saat ini. Saya inginkan ke depannya Kabupaten Mamasa dapat menjadi kota wisata dan ikon Sulawesi Barat yang patut dibanggakan. Semangat hari jadi ke-22 ini kita tingkatkan pembangunan dan sinergitas dalam upaya kita untuk pulihkan ekonomi rakyat dengan meningkatkan pembangunan di segala aspek. Hal ini sesuai dengan tema kita hari ini, Mamasa, Mamase, bangkit lebih kuat. Tema ini mengajak kepada kita semua, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mamasa, untuk bekerja lebih giat dan bersinergi bersama seluruh komponen yang ada, yang disemangati oleh rasa solidaritas, kebindekaan yang tinggi, yang dilandasi dengan jiwa persatuan, kesatuan dan persaudaraan yang kuat, mampu mewujudkan Kabupaten Mamasa lebih sejahtera dan malakbi. Guna terciptanya good governance dalam mencapai cita-cita mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera dan malakbi. Untuk itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menitipkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Mamasa atas sinergitas yang terjalin sangat baik antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan pemerintah Kabupaten Mamasa, khususnya dalam pelaksanaan penanganan masalah 4+1 terkait dengan intervensi stunting, perkawinan anak usia dini, kemiskinan ekstrim, anak putus sekolah, dan penanggulangan inflasi daerah. Yang kedua, tingkatkan persatuan dan kesatuan serta rasa kebersamaan dalam membangun daerah ini sehingga penyangga Kabupaten Mamuju yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat sebagai sumber pendapatan bagi kesejahteraan rakyat,
Potensi ini hendaknya dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, suksesi pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif baik DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan pemilihan anggota DPD RI pada tanggal 14 Februari 2024 yang secara keseluruhan berjalan dengan baik, aman, dan terkendali. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang ada, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, utamanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa dalam partisipasi menyalurkan hak pilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan yang terakhir, pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada kita semua yang hadir menjelang tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Barat maupun pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamasa pada hari Rabu 27 November 2024 nantinya. Mari kita bersama-sama untuk berkomitmen dalam menjaga situasi yang aman, damai, dan kondusif sampai dengan ditetapkannya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024. Saya yakin pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Mamasa bisa menyukseskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak, dan ini sudah dicontohkan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang berjalan dengan baik dan sukses. Hadirin dan peserta rapat paripurna yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan usia ke-22 ini kita semakin meningkatkan motivasi untuk lebih giat membangun daerah untuk masa sekarang dan masa mendatang. Akhirnya, atas nama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, pribadi dan keluarga, saya ucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Mamasa ke-22 tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya dalam pengabdian kita dalam membangun Kabupaten Mamasa yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. PJ Gubernur Sulawesi Barat Profesor Dr. Sudan Arif Fahrullah SH MH. Terima kasih. Pembacaan doa oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa kepada Ibu Pendeta Gita Yuliani STH dengan kasih disilakan. Baik Bapak Ibu segenap hamba-hamba Tuhan yang diberkati, mari berdoa bersama. Dan untuk agama Kristen, saya yang memimpin doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami, Bapa yang berlimpah rahmat dan kasih setia, kepadamu kami datang mengangkat syukur dan pujian yang memuliakan Engkau, sebab berkat tuntunan dan perkenaanmu lah kami ada sebagaimana adanya saat ini. Terima kasih untuk perjalanan Kabupaten Mamasa yang hari ini diperkenankan merayakan hari ulang tahun
yang ke-22 tahun. Kami sadar ya Tuhan, bahwa banyak proses yang telah terjadi mewarnai kehidupan kami semua sebagai masyarakat Kabupaten Mamasa. Namun kami bersyukur untuk setiap proses yang telah terjadi, sebab kami percaya Allah berkuasa dan punya otoritas di atas segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk para pejuang yang telah Tuhan pakai menjadi alat-Mu, sehingga Kabupaten Mamasa ada saat ini. Perjuangan yang akan kami lanjutkan bersama, sehingga Kabupaten Mamasa menjadi kabupaten yang maju dan semakin berkembang. Karena itu Bapa Surgawi, kuatkan dan teguhkanlah kami, sebab ada begitu banyak tanggung jawab dan pekerjaan yang masih akan kami kerjakan bersama. Tolong mampukanlah kami supaya dapat berperan sebagaimana mestinya menjawab panggilan pelayanan kami. Terima kasih untuk waktu melayani Tuhan, untuk waktu menjadi hamba Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah Kabupaten Mamasa melalui tugas dan tanggung jawab yang diperkenankan oleh Tuhan. Sebagai Bupati Mamasa, sebagai Ketua Penggerak PKK Kabupaten Mamasa, sebagai pimpinan Dewan DPRD Kabupaten Mamasa, juga sebagai DPRD tingkat Provinsi Kabupaten Mamasa, pimpinan dan jajarannya, bahkan setiap tanggung jawab melalui aparatur sipil negara dan pekerjaan-pekerjaan di bidang yang lain, pimpinan-pimpinan OPD, berkati ya Tuhan. Biarlah setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau letakkan di pundak kami jalani dengan rasa takut akan Engkau. Ada hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga semuanya dapat kami lakukan di dalam kebenaran. Ada kesejahteraan bersama yang kami wujudkan, yang kami upayakan, yang kami kerjakan, dan Tuhan ada di pihak kami semua. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamasa. Kami percaya Tuhan memberkati, supaya apapun program-program pemerintah yang telah diprogramkan dan akan diwujudkan bersama akan menyentuh masyarakat Kabupaten Mamasa, mendatangkan kesejahteraan bagi kami semua, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga kehadiran hamba Tuhan, pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan jajarannya yang boleh hadir dalam kegiatan kami pada siang hari ini. Engkau berkati hamba-hambamu ya Bapa untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab pelayanan karya bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat. Engkau berkati semua yang hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa saat ini. Ada kekasih-kekasih Tuhan yang boleh datang dari Tanah Toraja dan dari luar Kabupaten Mamasa yang lainnya. Berdoa untuk kehidupan mereka, Tuhan memberkati. Dan ketika tiba saatnya, kami akan berpisah-pisah menuju ke tempat pelayanan kami masing-masing. Berkat dan penyertaan Tuhan dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih untuk acara perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Mamasa yang ke-22 yang boleh berjalan dengan baik dan sukses. Ada jerih lelah pelayanan hamba-hamba Tuhan panitia yang tidak mengenal waktu dan keadaan. Terima kasih ya Bapa untuk komitmen dan kerjasama yang baik, sehingga Kabupaten Mamasa boleh merayakan hari ulang tahunnya dengan meriah. Dan berkati setiap pengorbanan jerih lelah panitia digantikan dengan berkat-berkat yang melimpah yang berasal dari Tuhan sendiri. Engkau berkati kami semua yang hadir dalam acara saat ini Bapa. Para tokoh agama Tuhan akan terus menopang dan memberkati untuk membangun mesbah doa bagi perjalanan Kabupaten Mamasa selanjutnya. Dan biarlah masyarakat Kabupaten Mamasa yang hadir di tengah-tengah kemajemukan, Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kuasa kasih-Mu, sehingga kami boleh hidup dengan rukun, berdampingan
dengan harmonis, dan biarlah ya Bapak ada toleransi yang semakin kuat supaya damai sejahtera Allah dinyatakan bagi Kabupaten Mamasa. Terima kasih untuk berlangsungnya rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa saat ini. Kami percaya dari awal sampai selesainya semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhanlah yang terus dipermuliakan, dan melalui rapat ini kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan untuk tugas dan tanggung jawab pelayanan bagi masyarakat selanjutnya. Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya Mamasa dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari berbagai bentuk mara bahaya, malapetaka, dan ancaman-ancaman bencana. Tuhan hadir menjadi panji keselamatan dan perisai bagi kami semua. Ini doa pengharapan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur, dan berserah diri. Amin. Himne Kabupaten Mamasa. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa. Disilakan. Sebelum saya menutup rapat paripurna pada siang hari ini, terima kasih juga kehadiran dari Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk selalu hadir Bu di dalam setiap acara HUT Kabupaten Mamasa.
Rapat paripurna Dewan yang terhormat, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rapat paripurna pada hari ini dapat berlangsung dengan hikmat dan lancar. Kami atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PJ Bupati Mamasa beserta dengan seluruh jajaran dan panitia atas pelaksanaan acara hari jadi ke-22 Kabupaten Mamasa ini. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang mengikuti rapat paripurna Dewan pada hari ini. Atas nama pribadi dan pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa, kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan bagi seluruh rakyat Mamasa yang melaksanakannya. Mari kita saling memaafkan, mari kita menyucikan hati dan menjaga persatuan di bumi Konda Sapata ini. Mamasa Mamase bangkit lebih kuat. Dirgahayu Kabupaten Mamasa. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, dengan ditutupnya secara resmi rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dalam rangka memperingati hari jadi ke-22 Kabupaten Mamasa oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, maka seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa pada hari ini dinyatakan selesai.